Halo, jumpa lagi dengan saya Nasgian Junedi Nasution di kanal YouTube dan Instagram saya. Hari ini setelah kemarin kita diskusi tentang reformasi kepolisian, saya mendapatkan sebuah literatur buku dari penulisnya, yaitu Pak Ngasiman Joyonegoro, dan buku ini mendapatkan kata sambutan dari Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Polri untuk masyarakat. Ya, ini bukunya. Transformasi Polri menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ya, ini dibuat sebelum tanggal 1 Juli Hari Bayangkara 2025 kemarin, dan sebelum peristiwa kerusuhan Agustus 2025 dan akhir Desember ini, ya, di mana sampul di belakangnya penulisnya dan editornya mengatakan, pasca reformasi 1998 institusi Polri juga tak luput dari agenda reformasi. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengeluarkan Kepres, keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian Republik Indonesia yang memuat pemisahan struktur TNI Polri, ya. Kemudian Polri kemudian diperkuat dengan TAP MPR nomor 6 2000 tentang pemisahan TNI Polri, dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Lalu dikukuhkan dalam amandemen konstitusi kedua dalam pasal 30 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kemandirian Polri makin memperoleh landasan kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Modal kemenangan ini pada akhirnya mengilhami Polri untuk terus mengembangkan diri. Tepat 3 tahun setelah Undang-Undang Polri disahkan, pada 2005 terbit Grand Strategi Polri 2005-2024. Langkah sistematis ini dilanjutkan dengan Grand Strategi Polri 2025-2045 yang berfokus pada pengembangan karakter sipil demokratis, pengembangan inovasi pelayanan digital, dan pengembangan good governance pada kelembagaan Polri. Berbagai upaya untuk memperbaiki institusi Polri terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu muncul gagasan-gagasan progresif untuk kemajuan Polri seperti community policing yang diterjemahkan menjadi pemolisian masyarakat atau Polmas, dan democratic policing dalam menghadapi tantangan TIK. Muncul gagasan smart policing, predictive policing, dan robotic policing. Berbagai gagasan itu ditumpah ruahkan dalam strategi implementasi program-program Polri, salah satunya Polri Presisi oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kehadiran Polri di masa depan tak hanya untuk Polri itu sendiri, tetapi untuk turut serta membangun masyarakat dengan peran dan fungsinya. Agenda bekerja untuk masyarakat, maka mau tidak mau Polri harus memahami kebutuhan dan karakter masyarakat itu sendiri. Harus dekat dengan masyarakat agar dapat melakukan pelayanan publik kepolisian yang lebih baik. Program pemolisian masyarakat, pemuda sadar lingkungan, dan patroli cyber misalnya menjadi agenda yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Transformasi Polri tidak berdiri sendiri, ia bertumbuh di tengah tatanan kehidupan negara yang demokratis sebagai bukti pengabdian untuk masyarakat dan NKRI. Maka buku ini menghadirkan informasi kepada publik bahwa transformasi Polri hadir untuk merespon, mengawal agenda pembangunan
nasional yang dirumuskan dalam Asta Cita dan dalam jangka panjang mendukung visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini sebagai bentuk pengabdian Pak Ngasiman Joyo Negoro sebagai seorang penulis dan seorang praktisi, dan saya mendapatkan buku ini langsung sama beliau dan mengizinkan bahwa saya membuatkan resensinya. Dan ini sebuah ya oleh-oleh di masa-masa terakhir jabatan Pak Listio Sigit, ya, bahwa ini buku ini tentang melanjutkan Grand Strategi Polri dari 2005-2024. Terus langkah sistematis ini dilanjutkan dengan Grand Strategi Polri 2025-2045 di dalam buku ini, ya. Kita ada beberapa poin yang sangat krusial, walaupun peraturan polisi yang saat ini menjadi pertanyaan di publik, apakah itu melanggar hukum di atasnya. Sebagai lex spesialis peraturan polisi itu untuk mendistribusikan sumber daya manusianya, ini memang langkah-langkah yang dilakukan ada di buku ini sebenarnya, dan beliau sudah mengatakan itu, dan saya memahami dalam konteks ini. Yang perlu kita pahami bahwa kepolisian pada zaman prakemerdekaan memang di kota Batavia membentuk semacam satuan pengamanan yang diberi nama BEULU. BEULU dibentuk untuk melindungi orang-orang Belanda dan segala properti mereka dari ancaman perampokan dan kerusuhan yang sering terjadi. Nah, pada tahun 1814 VOC diambil alih oleh pemerintah Inggris, dan pada tanggal 11 Februari 1814 untuk mengatur organisasi peran dan tugas polisi, tugas dan peran kepolisian dirumuskan Raffles sebagai menjaga ketertiban umum, mengawasi tindakan warga masyarakat yang menimbulkan kerugian, menyidik semua tindak kejahatan yang ditujukan kepada negara maupun perorangan, menjaga keamanan, dan bila perlu dapat minta bantuan kepada militer atau KNIL, melaksanakan putusan pemindanaan dan mengawasi tahanan penjara. Ini terus berlangsung sampai pada tahun 1920 polisi bersenjata dibubarkan dan diganti oleh polisi lapangan. Hal tersebut disebabkan para anggotanya tidak terdidik secara khusus dan melakukan penyelidikan, sehingga tidak cakap melakukan tugasnya, kurang berhasil dalam melakukan pengamanan daerah-daerah luar kota. Lembaga kepolisian pada masa Hindia Belanda ini macam-macam bentuk, seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pamung praja, polisi bersenjata, dan polisi pertanian. Nah, polisi pertanian itu masih ada dipertahankan hari ini, walaupun ada di Kementerian Kehutanan, ya. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang, kepolisian di bawah departemen yang disebut dengan Keimubu, departemen yang membawahi kepolisian. Sistem kepolisian pada masa pendudukan Jepang menerapkan model militeristik kepolisian tampak dalam perorganisasian dan pelaksanaan kepolisian di masyarakat. Kedudukan kepolisian mengikuti sistem pemerintahan Jepang yang membagi wilayah Indonesia menjadi 4 lingkungan kekuasaan, yaitu Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura berpusat di Jakarta dikuasai Angkatan Darat, dan Indonesia Timur berpusat di Makassar, serta Kalimantan berpusat di Banjarmasin dikuasai Angkatan Laut. Masing-masing lingkungan dibagi dengan Kresidenan tiap Shu. Kresidenan dikepalai oleh Shushukan yang sekaligus menjadi kepala kepolisian Kresidenan. Pimpinan kepolisian sehari-hari dilaksanakan seorang kepala bagian kepolisian, kepala bagian keamanan. Pada masa itu kepolisian juga merupakan alat kekuasaan pemerintahan tentara Jepang. Konsep kepolisian pada masa kolonialisme Indonesia, keberadaannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan alat kekuasaan pemerintahan kolonialisme dengan kekerasan atau cara apapun pada masyarakat rakyat. Pemerintah kolonial sengaja menciptakan rasa takut sehingga para penjajah Indonesia tetap berkuasa. Dengan demikian wajar jika citra polisi menakutkan seperti istilah Bayangkara pada
era Kerajaan Majapahit itu benar adanya. Nah, ini memang ada. Dan pada kepolisian masa kemerdekaan tidak lama setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 secara resmi, kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia Merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengubah bentuk dari kedudukan Kepolisian Indonesia menjadi Badan Kepolisian yang berkedudukan di bawah Departemen Dalam Negeri. Kemudian pada tanggal 2 September 1945 untuk pertama kalinya dibentuk Kabinet Presidensial dalam pemerintahan Indonesia, di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Sukanto Cokro di Atmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Inspektur kelas 1 Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Kepolisian Polisi di Surabaya pada tanggal 21 November memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang sebelum pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 September 1945 Soekarno melantik Sukanto Cokroaminojo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Ya itu ya. Kilas baliknya. Nah, transformasi ekonomi dan politik global. Ya, kita merasakan melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama setelah resesi ekonomi 2008 terus membawa ekonomi global dalam ketidakpastian atau apa yang disebut volatility, uncertainty, complexity, ambiguity atau VUCA. Faktornya tidak hanya didasarkan pada ekonomi internasional, akan tetapi juga diakibatkan karena perubahan politik internasional, keamanan internasional, geopolitik global, aspek ekonomi internasional seperti berakhirnya harga komoditas mahal, normalisasi ekonomi Cina, dan perlambatan ekonomi Amerika Serikat membuat perbaikan ekonomi global terus tertekan. Sepanjang tahun 2016, misalnya pertumbuhan ekonomi global tumbuh negatif menjadi 2,3 dari tahun 2015 hingga mampu tumbuh 2007. Uni Eropa yang Brexit dan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat merubah konstelasi kebijakan ekonomi internasional setelah menghambat agenda pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Meskipun Bank Dunia memproyeksi di tahun 2017 ekonomi global mampu tumbuh 2,7, akan tetapi prediksi pertumbuhan ekonomi global sampai dengan 2019 hanya mampu tumbuh 0,2 menjadi 2,9. Melemahnya lokomotif ekonomi global seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa diperparah dengan absensinya alternatif penyangga ekonomi global. Negara-negara emergency market seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau negara Asia yang diprediksi mampu menjadi pengganti lokomotif baru ekonomi global juga mengalami perlambatan ekonomi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi negara emerging market tidak hanya didasarkan pada buruknya fundamental ekonomi, misalnya ketergantungan tinggi pada komunitas seperti Rusia yang mengalami beban fiskal tinggi di saat harga minyak turun dalam waktu yang lama, tapi juga instabilitas politik misalnya di Brasil, India, Thailand, dan Filipina yang mengakibatkan tertekannya kinerja ekonomi. Memburuknya kinerja ekonomi negara juga membuat kinerja korporasi negara-negara maju dan emerging juga bermasalah. Sepanjang tahun 2016 misalnya peningkatan rasio utang swasta yang tak terkendali serta peristiwa vonis pengadilan Amerika Serikat atas Deutsche Bank di akhir tahun 2016 menjadi kabar buruk bagi ekonomi global. Masalah utang swasta di China secara mengejutkan terus meningkat. Bahkan rasio utang swasta China terdapat GDP negara lebih dari 250% ya pada tahun 2015. Selain sepanjang 2015-2016, bursa saham Shanghai Composite Index mengalami volatilitas yang cukup tinggi, ya kan? Banyak sekali yang terjadi di dalam buku ini, ya kan? Timbal baliknya ada perubahan dan kenapa konsep Bayangkara itu ada dan bagaimana peran serta pemuda masyarakat lainnya dalam
keamanan semesta ini. Nah, geopolitik dan geoekonomi terkini dalam buku ini ya, saat ini mengarah pada polarisasi dan instabilitas. Perubahan konfigurasi politik internasional terjadi dengan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi seakan tak mampu menganalisis dan memprediksi kemana arah tatanan negara-negara di seluruh dunia ini. Bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang dalam kondisi yang penuh resiko. Tapi dari perbincangan saya dengan penulis buku ini, bahwa memang ada konspirasi elit global yang bekerjasama dengan elit-elit lokal atau oligarki lokal di setiap negara. Jadi tatanan internasional lama yang terbentuk pasca Perang Dunia Kedua sebentar lagi akan bertransisi dari bipolar menjadi multipolar. Pada dasarnya tatanan politik internasional diciptakan dan sebagian besar dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang biasanya disebut sebagai negara barat. Oleh karena itulah markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di New York, Bank Dunia dan IMF berada di Washington, tidak di Beijing atau Moskow. Tapi tatanan ini dalam dekade terakhir ditantang dua negara besar, China dan Rusia. Pada awal serangan Rusia ke Ukraina 24 Februari 2022 dengan jelas Vladimir Putin menyatakan kegeramannya kepada aliansi militer NATO yang membangun pangkalan di halaman belakang negara beruang merah itu. Dalam beberapa kesempatan Putin mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap kedidikan Amerika. Ya kan? Tercatat AS telah melakukan veto terhadap 89 rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1945, diantaranya digunakan 45 kali untuk rancangan resolusi yang mengkritik Israel. Sementara itu China menantang kedidikan Barat melalui perdagangan. Insentif Belt Road Initiative yang diluncurkan oleh China berhasil menarik lebih dari 140 negara untuk bergabung di dalamnya. Sejak diluncurnya pada 2013, dilaporkan investasi inisiatif BRI secara kumulatif telah menembus angka 1 triliun US dollar pada 2023. Pemerintah China sejak akhir 1970-an secara pelan tapi pasti menerapkan strategi penguatan ekonomi yang taktis, di antaranya membuat perencanaan ekonomi terpusat yang agresif, memanfaatkan keunggulan tenaga kerja murah, mendevaluasi mata uang, dan mengembangkan sistem pabrik untuk menyebarkan produk ke seluruh dunia. Sikap terbuka China terhadap investasi asing telah mendorong produk dalam negeri meningkat. Inisiasi pengembangan teknologi untuk berbagai sektor bertumbuh pesat. AS merasa kecolongan dengan cara China mengembangkan ekonominya. Lambat laun kekuatan perdagangan kedua di dunia dipegang oleh negara tirai bambu itu, termasuk kepada teknologi robot AI. Tadi saya mendapatkan berita bahwa iRobot, perusahaan besar dari Amerika Serikat, telah kalah dengan perusahaan robot dari China. Ya. Terus tampaknya Rusia dan China juga telah bersiap diri dengan teknologi dan peralatan militernya. Rusia secara jelas melancarkan invasinya di Ukraina. Putin juga telah berupaya mengambil dukungan dari Korea Utara, sementara China masih bermain-main dengan Laut Cina Selatan dan upaya untuk melakukan serangan militer di Taiwan. Nah, Indonesia anggota BRICS dalam langkah penting untuk memperkuat ambisi ekonominya. Indonesia telah bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS. Indonesia dalam posisi bersama-sama negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Pertemuan ini bertepatan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan sebesar 8%. Seiring dengan bergabungnya Jakarta BRICS Plus blok yang diperluas, keanggotaan ini mencerminkan dorongan strategis untuk membuka peluang ekonomi baru, menarik investasi, dan memperkuat pengaruh globalnya. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS tidak hanya tentang geopolitik, tetapi juga tentang memastikan reformasi struktural dan kemitraan yang diperlukan untuk mendorong agenda pertemuan yang ambisius. Ya kan? Pada tahun 2024 perdagangan Indonesia dengan negara BRICS mencapai 150 miliar US dollar, yang mencerminkan pentingnya blok tersebut sebagai mitra dagang. Perluasan perdagangan ini sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekspor yang dibutuhkan untuk mencapai target sebesar 8%. Komoditas utama perdagangan tersebut berupa minyak sawit, batu bara, dan gas alam
serta karet, sementara Indonesia mengimpor mesin dan elektronik dan bahan kimia. Namun keberhasilan akan bergantung pada kemampuan Indonesia untuk melakukan reformasi struktural, menavigasi kompleksitas geopolitik, dan memastikan bahwa keanggotaan di BRICS menghasilkan keuntungan ekonomi yang nyata. Saat Indonesia memulai perjalanan transformasi ini, partisipasi aktifnya di BRICS akan berperan penting dalam membentuk masa depan ekonominya, sekaligus berkontribusi pada visi blok tersebut tentang tatanan global yang lebih adil. Ya. Konsekuensi dari nilai perdagangan yang besar selalu saja diiringi dengan kerentanan pelaku pasar dan masyarakat sebagai konsumen. Inilah yang harus dilihat dari sisi dampaknya terhadap keamanan masyarakat secara lebih jauh. Meskipun demikian, dampak negatif yang muncul juga perlu diantisipasi. Indonesia mungkin akan menghadapi risiko ketergantungan yang lebih tinggi terhadap ekonomi negara-negara BRICS, khususnya China dan India. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika terjadi perubahan kebijakan atau ketegangan ekonomi di antara negara besar tersebut yang dapat berdampak negatif bagi Indonesia. Dalam pergaulan internasional, sangat tidak mungkin menepis munculnya asumsi keberpihakan terhadap China dan Rusia. Bergabung dengan BRICS bisa memicu anggapan bahwa Indonesia lebih berpihak kepada China, Rusia, dan merupakan penggas utama kelompok ini. Jadi ini sangat menarik ya buku ini. Kalau mau dibeli sebagai orang yang pecinta geopolitik dan bagaimana posisi Indonesia saat ini, termasuk ada buku yang sebenarnya beliau juga launching kemarin dan di mana-mana, dan buku ini kami dapatkan tentang sketsa diplomasi dan pertahanan global dalam menghadapi tantangan dunia baru, Pak Ngasiman Jojonegoro. Ini lanjutan daripada buku ini ya. Tapi kita lebih analisa tentang kepolisian hari ini khusus di buku ini sebagai warisan dari Pak Listio Sigit dan kawan-kawan, termasuk Pak Ngasiman Jojonegoro ya. Jadi target perubahan Polri untuk masyarakat dalam reformasi polisi ini, satu, pelayan sebagai prioritas utama, yaitu menempatkan fungsi pelayan sebagai garda terdepan. Tugas kepolisian anggota Polri didorong untuk proaktif dalam memberikan bantuan, informasi, dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum. Ini mencakup kemudahan dalam pengurusan SIM, SKCK, dan laporan kehilangan serta respon cepat terhadap pengaduan masyarakat. Dengan cara pandang ini, setiap ada personel Polri di lapangan, masyarakat akan merasa aman, tidak takut bertanya, dan tidak segan untuk meminta bantuan jika terjadi kesulitan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan empatik dan simpatik. Anggota Polri diinstruksikan oleh Kapolri untuk meninggalkan arogansi kekuasaan dan mengedepankan dialog serta sikap yang ramah dalam menangani berbagai situasi, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga penanganan unjuk rasa. Pendekatan manusiawi dan persuasi menjadi pilihan utama. Tujuannya adalah minimalisir gesekan dan membangun yang harmonis dengan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan, ya. Dalam ranah penegakan hukum, pendekatan humanis diwujudkan melalui proses yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Penekanan pada restoratif justice atau keadilan yang restoratif untuk tindak pidana ringan menjadi salah satu implementasi nyata. Tujuannya adalah mencari solusi pemilihan bagi korban dan pelaku tanpa harus selalu berujung pada pembinaan, sehingga tercapai rasa keadilan yang lebih substansi di masyarakat. Profesionalisme dan modernisasi. Untuk mendukung pelayanan humanis, Polri terus berupaya meningkatkan profesional agar anggotanya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan. Selain pemanfaatan teknologi informasi dan dalam electronic based governance system, terus digalakan terus pengembangan aplikasi layanan kepolisian digital untuk mempermudah akses masyarakat dan mengurangi potensi pungutan liar. Keempat prinsip di atas adalah hal yang penting ditanamkan pada setiap personel Polri dan didukung dengan program dan struktur kelembagaan yang kuat. Adapun implementasi Polri untuk masyarakat diterapkan dalam 4 program utama, ya. Program Jumat Curhat, penguatan fungsi Babin Kamtipnas, ya kan? Karena sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat desa, kelurahan, Babin Kamtipnas diberdayakan untuk melakukan deteksi dini, mediasi masalah warga, dan menjadi
dan menjadi representasi Polri yang humanis di tengah masyarakat. Ya, dengan cara marungnya ini sebagai konsep yang sebenarnya ideal, ya, termasuk di akhir tahun 2025 Desember ini. Optimalisasi layanan digital, perubahan paradigma pelayanan publik dan birokrasi ke arah e-government yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas yang pada akhirnya menghasilkan kepuasan penggunaan layanan publik telah mendorong pemerintah termasuk Polri untuk berinovasi dalam layanan publik berbasis teknologi. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan aplikasi Superap Polri. Ya. Penekanan pada etika pelayanan, kode etik dan pengawasan lebih ketat untuk memastikan setiap anggota Polri menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai pelayanan yang humanis. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sikap perilaku polisi terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. Penguatan kode etik ini merupakan pedoman utama dalam pelayanan. Adapun pedoman utama etika profesi Polri adalah etika kenegaraan dalam sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan konstitusional negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian. Desain sentra pelayanan publik Polri untuk masyarakat menerapkan cooling system pada sentra pelayanan publik Polri sebagai quick win. Pelayanan quick win sentra publik digunakan untuk berbagai fungsi, ya. Sentra pelayanan publik Polri dalam buku ini yaitu operation room, pemantauan dan pengendalian situasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, back office yang menstik dukungan untuk kelanjutan operasi pelaksanaan kepolisian. 3. Pusat kendali komunikasi koordinasi informasi adalah platform yang dibangun oleh Korlantas Polri untuk menerima, mengolah dan menyajikan data serta informasi terkait tugas dan fungsi Korlantas, termasuk pantauan lalu lintas secara digital. Ya. Dalam konteks digital, pelayanan terwujud dalam e-policing. Basis e-policing adalah adanya back office sistem pendukung aplikasi dan jaringan berbasis pada artificial intelligence AI dan Internet of Things IoT. Apa yang dikembangkan dalam e-policing adalah pengamanan pada komunitas maupun lalu lintas dengan berdasarkan sistem pemetaan wilayah, pemetaan masalah, pemetaan potensi. Ya. Ini banyak sekali sebenarnya. Yang jelas prospek Polri dalam good governance atau memperkuat aktivitas dalam tubuh Polri harus selalu diupayakan. Upaya berkelanjutan ini menawarkan harapan untuk perbaikan tata kelola kepolisian di masa depan. Jadi ini memberikan sebuah perspektif, ya. Dan terakhir saya mau sampaikan Grand Strategi Polri 2025-2045 mengawal Indonesia Emas 2045. Inilah yang sekarang dilakukan polisi dari tahun ini dan 20 tahun ke depan. Ya. Dan ini saya sangat sepakat. Harus ada blueprint 20 tahun ke depan. Ini warisan terbaik, ya, menurut saya, dengan segala tantangan, kelemahan dan kelebihan polisi Indonesia hari ini. Ya, disusun dengan tujuan untuk mewujudkan Polri yang adaptif, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Penyusunan strategi ini melibatkan berbagai tahapan dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian PPN, Bappenas dan pemangku kepentingan lainnya. Ya kan? Penyusunan strategi ini telah dimulai sejak tahun 2021 dengan pengumpulan data dan diskusi yang melibatkan pakar dan masyarakat. Polri berkoordinasi dengan Kementerian PPN, Bappenas untuk memastikan keselarasan dan rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJMPN ya. Proses penyusunan melibatkan dialog
dan diskusi dengan berbagai pihak termasuk pakar dan masyarakat melalui forum grup discussion, survei internal yang dilakukan kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri untuk mendapatkan masukan. Fokus utama dari Grand Strategi ini mencakup 3 pilar. Transformasi, yaitu transformasi organisasi untuk penguatan struktur, transformasi operasional melalui modernisasi sistem dengan teknologi, dan transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan berbasis digital. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk memperkuat pilar keempat visi Indonesia 2045 terkait pemataman ketahanan nasional dan tatanan kelola pemerintahan dengan visi akhir mewujudkan Indonesia maju yang aman, tertib, dan berkeadilan melalui kepolisian yang berorientasi pada masyarakat. Grand Strategi Polri 2025-2045 memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Terlebih dari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Polri berkomitmen untuk